Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anton Maulana Ibrahim, Magister Komputer, dosen Politeknik Mitra Karya Mandiri, program studi D3 Manajemen Informatika. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah kecerdasan buatan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi berbobot 2 SKS. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah kecerdasan buatan. Mata kuliah kecerdasan buatan ini membahas tentang konsep dasar, metode, dan penerapan artificial intelligence dalam penyelesaian solusi komputasi pada bidang manajemen informatika. Nantinya mahasiswa mempelajari konsep agen cerdas, kemudian pencarian solusi, representasi pengetahuan, machine learning, kemudian pre-processing data, klasifikasi data, clustering data, kemudian evaluasi model, kemudian etika penggunaan AI, serta pengembangan prototipe AI sederhana menggunakan Python. Mata kuliah kecerdasan buatan ini berorientasi pada capaian pembelajaran. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga dituntut untuk mampu membuat solusi AI sederhana yang relevan dengan kebutuhan sistem informasi, bisnis digital, layanan administrasi, serta pengolahan data organisasi. Ada 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK untuk mata kuliah kecerdasan buatan ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan buatan, kemudian agen cerdas, kemudian ruang masalah, kemudian pencarian solusi, kemudian representasi pengetahuan. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menyelesaikan dan membuat proses pembersihan, transformasi, dan pembagian data untuk kebutuhan model AI. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan algoritma machine learning dasar untuk klasifikasi, regresi, clustering, atau rekomendasi sederhana menggunakan Python. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi performa model AI menggunakan metrik yang sesuai dan menafsirkan hasil evaluasi secara logis. CPMK yang kelima, ini mahasiswa diharapkan mampu merancang dan mempresentasikan prototipe AI sederhana untuk kasus manajemen informatika dengan memperhatikan etika, privasi, dan keterbatasan model. Berikut adalah bahan kajian yang nantinya akan disampaikan kepada mahasiswa. Yang pertama, konsep dasar kecerdasan buatan, kemudian agen cerdas dan lingkungan, berikutnya problem solving dan algoritma pencarian, selanjutnya representasi pengetahuan dan rule based system, kemudian Python untuk AI, dilanjut dengan data pre-processing, kemudian supervised learning, berikutnya unsupervised learning, kemudian evaluasi model, dilanjut dengan natural language processing sederhana, kemudian sistem rekomendasi sederhana, berikutnya adalah etika, bias, privasi, dan keamanan AI, dan yang terakhir adalah
project prototype AI sederhana. Untuk perangkat yang digunakan pada mata kuliah kecerdasan buatan ini antara lain Python sebagai bahasa pemrograman utama, kemudian Google Colab, kemudian NumPy, kemudian Pandas, kemudian spreadsheet, dan perangkat lain yang tentunya mendukung untuk kelancaran pembuatan proyek sederhana AI. Sedangkan untuk metode pembelajaran, Politeknik Mitra Karya Mandiri, khususnya Prodi Manajemen Informatika, ini menggunakan hybrid learning, perpaduan antara tatap muka online dengan tatap muka secara offline. Juga menggunakan LMS Moodle yang nantinya digunakan untuk mahasiswa dan dosen bisa sharing materi ataupun sharing informasi untuk mata kuliah pemrograman atau mata kuliah kecerdasan buatan ini. Di samping itu, komunikasi antar dosen dan mahasiswa juga dilakukan menggunakan WhatsApp group dan lain sebagainya. Sehingga harapannya mata kuliah ini bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pengantar kecerdasan buatan. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, yang pertama nanti saya akan menjelaskan pengertian kecerdasan buatan, kemudian membedakan kecerdasan buatan versus AI, kemudian menjelaskan komponen dasar data, algoritma, dan model AI, kemudian memberikan contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti kita akan coba memahami tantangan penggunaan AI. Ya. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, yang pertama, nanti setelah kita mempelajari tentang pengantar, kita akan menjelaskan pengertian kecerdasan buatan, kemudian membedakan kecerdasan manusia dan AI secara umum, kemudian menjelaskan komponen dasar data, algoritma, model, kemudian selanjutnya memberikan contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang kelima, memahami tantangan etika penggunaan AI. Apa itu kecerdasan buatan? Nah, kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang membuat sistem mampu melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Jadi teman-teman sudah pasti sering menggunakan AI untuk membantu perkuliahan, misalnya mengerjakan tugas, membuat video, membuat foto, membuat makalah. Itu saya yakin teman-teman sudah pernah dan mungkin sering menggunakan produk artificial intelligence atau AI.
AI itu di sekitar kita itu banyak sekali ya. Contoh misalnya aplikasi navigasi, kemudian platform video, kemudian aplikasi pesan, kemudian belanja online, penerjemah digital, sampai chatbot layanan. Nah, semua ini tentu membantu kita dalam rangka proses akademik, ya, terutama kalian mahasiswa manajemen informatika. Kecerdasan manusia versus AI. Nah, kita harus bisa membedakan nih, manusia itu seperti apa, kemudian AI itu seperti apa. Kalau kecerdasan manusia, yang pertama memahami konteks sosial. Kalau AI memproses data sangat besar. Kemudian manusia memiliki pengalaman dan intuisi. Sedangkan AI cepat mengenali pola. Kemudian manusia mempertimbangkan nilai moral. Sedangkan AI ia konsisten menjalankan instruksi. Kemudian manusia fleksibel menghadapi situasi baru. Kalau AI bergantung pada data dan desain model. Oke. 3 komponen dasar sistem AI. Yang pertama itu ada data. Ini isinya bahan baku. Di dalamnya itu ada angka, teks, gambar, suara, video. Kemudian ada algoritma. Ini adalah langkah-langkah komputasi untuk memproses data. Kemudian yang ketiga, model, hasil pembelajaran yang dipakai untuk prediksi atau keputusan. Itu 3 komponen yang ada di sistem AI. Analoginya, data sama dengan bahan makanan, algoritma adalah resepnya, model adalah hasil masakannya. Itu kalau kita analogikan secara sederhana. Ya, kita lanjut ya. Bagaimana sistem AI bekerja? Itu yang pertama, mengumpulkan data, kemudian melatih model, kemudian uji akurasi, kemudian prediksi keputusan, kemudian evaluasi dampak. Jadi kualitas hasil AI ini sangat dipengaruhi oleh kualitas data, kemudian ketepatan algoritma, dan cara manusia mengevaluasi hasilnya. Maka ketika kita menggunakan misalnya ChatGPT, kita memberikan pertanyaan ke ChatGPT, nanti dia akan menjawab. Kalau kita kurang puas dengan jawabannya, maka kita tanyakan kembali. Maka dia akan menjawab mungkin sesuai dengan apa yang kita instruksikan. Itu adalah bagaimana sistem AI bekerja. Oke, pertanyaan untuk teman-teman mahasiswa. Ini AI apa yang sering digunakan untuk kalian membantu proses belajar? Mbak Sabrina, silakan. Ada ChatGPT, itu bisa buat kita mencari materi-materi perkuliahan. Terus untuk LM, itu kita bisa kualitas materi, membuat kuis lewat itu, dan membuat PPT, dan peta. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Mbak Sabrina. Suara. Secara sederhana, kecerdasan buatan adalah konsep bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk membuat sistem atau mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Tadi sudah dicontohkan. Contoh lain misalnya ketika kita menggunakan aplikasi navigasi, sistem dapat menentukan rute tercepat menuju tujuan.
Kemudian ketika kita membuka platform video, sistem dapat merekomendasikan video yang mungkin kita sukai. Kemudian ketika kita mengetik pesan, sistem dapat memberikan prediksi kata berikutnya. Nah, semua itu merupakan contoh sederhana dari penerapan AI. Namun, penting untuk dipahami bahwa AI tidak berpikir persis seperti manusia. AI bekerja berdasarkan data, algoritma, dan model komputasi. Sistem AI dapat terlihat cerdas karena mampu mengenali pola dan menghasilkan keputusan berdasarkan pola tersebut. Dengan kata lain, kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang dibangun melalui proses komputasi. Ia tidak memiliki kesadaran, perasaan, atau pemahaman moral seperti manusia, kecuali jika aspek-aspek tersebut dirancang atau disimulasikan dalam bentuk aturan tertentu. Ketika kita membahas kecerdasan buatan, kita sering mendengar istilah machine learning dan deep learning. Nah, apa itu machine learning? Machine learning adalah cabang dari AI yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit untuk setiap aturan. Artinya, sistem tidak hanya mengikuti instruksi tetap, tetapi belajar menemukan pola dari data. Sebagai contoh, untuk mengenali apakah sebuah pesan termasuk spam atau bukan, kita tidak harus menulis semua aturan secara manual. Kita dapat memberikan banyak contoh pesan spam dan bukan spam kepada sistem. Nah, dari data tersebut, sistem belajar mengenali pola. Misalnya, kata-kata tertentu, struktur kalimatnya, atau karakteristik pengirim. Sementara itu, deep learning adalah bagian dari machine learning yang menggunakan struktur yang terinspirasi dari jaringan saraf manusia yang disebut artificial neural network. Saya ulangi ya, artificial neural network. Deep learning ini biasanya digunakan untuk tugas-tugas yang kompleks, seperti pengenalan gambar, pengenalan suara, pemrosesan bahasa alami, dan kendaraan otonom. Perbedaannya secara sederhana adalah AI adalah payung besar, di dalam AI terdapat machine learning. Di dalam machine learning terdapat deep learning. Jadi, semua deep learning adalah bagian dari machine learning dan semua machine learning adalah bagian dari AI. Tetapi tidak semua AI menggunakan machine learning dan tidak semua machine learning menggunakan deep learning. Nah, pemahaman ini penting agar kita tidak menyamakan semua teknologi cerdas sebagai hal yang sama. Setiap pendekatan memiliki metode, kelebihan, kekurangan, dan kebutuhan yang berbeda. Untuk hari ini, saya kira materinya sampai di sini. Rangkuman untuk pertemuan hari ini, yang pertama, AI membuat sistem melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Kemudian yang kedua, AI bekerja melalui data, algoritma, dan model komputasi. Kemudian machine learning belajar dari data, deep learning adalah bagian dari machine learning. Kemudian AI diterapkan di pendidikan, kesehatan, bisnis, transportasi, dan keamanan cyber. Yang terakhir, penggunaan AI harus memperhatikan bias, privacy, transparansi, dan tanggung jawab manusia. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Terima kasih untuk hari ini. Sehat-sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.